Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sela Oktamandari dan saya sendiri yaitu Sofia. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi faktor intelijensi, maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Definisi kesulitan belajar. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya, salah satunya yaitu menurut Ahmadi dan Supriyono pada tahun 2003. Beliau mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh faktor intelijensi, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor non-intelijensi. Jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kesulitan belajar pra-akademik dan kesulitan belajar akademik. Yang termasuk dalam kesulitan belajar pra-akademik yaitu kesulitan belajar pra-akademik terdiri dari gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar kognitif, gangguan perkembangan bahasa atau disfasia, kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Poin kedua yaitu kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik terdiri dari kesulitan belajar membaca atau disleksia, kesulitan belajar menulis atau disgrafia, kesulitan belajar berhitung diskalkulia. Itulah tadi hakikat belajar, kesulitan belajar. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Oktamandari, NPM 1911100411. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Sofia. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang faktor umum penyebab kesulitan belajar dan yang kedua aspek-aspek psikologis kesulitan belajar pada anak. Jadi saya akan mulai dari faktor umum penyebab kesulitan belajar. Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama faktor internal itu seperti yang kita tahu, internal itu berasal dari diri seseorang. Jadi itu memang faktor bawaan seseorang. Jadi dalam faktor internal anak, kesulitan belajar ini ada dua yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tingkat kemampuan pemahaman anak yang berbeda-beda. Jadi seperti yang kita ketahui, kemampuan atau tingkat pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Dalam artian ada beberapa orang yang memang daya ingat atau daya tangkapnya untuk suatu pembelajaran itu cepat, tetapi ada juga beberapa anak yang kesulitan atau bisa dikatakan lambat untuk dalam proses pemahaman pembelajaran. Jadi di sini kita tidak bisa salahkan karena itu adalah memang bawaan dari seseorang, tidak bisa disalahkan. Tapi sebagai seorang guru kita harus tentunya lebih memperhatikan siswa-siswa yang memang mempunyai keterbatasan ini gitu. Jadi bagaimana seorang guru bisa mengenali seseorang siswa seperti ini, biasanya harus dengan banyak-banyak berinteraksi langsung kepada mereka. Tidak hanya dalam pembelajaran tetapi juga dalam hal-hal pribadi mereka. Mungkin bisa pendekatan emosional terlebih dahulu, lalu pendekatan tahap-tahap berjenjang seperti itu. Lanjut ke yang kedua yaitu anak-anak yang mempunyai latar belakang yang broken home. Jadi anak-anak yang mempunyai latar belakang broken home ini cenderung lebih menutup diri dibandingkan anak-anak yang lain. Kenapa? Karena mereka biasanya sudah tidak mau tahu ataupun terlalu banyak mengambil kepusingan yang lain atau resiko yang lain, karena mereka dari rumah pun sudah banyak sisi atau hal-hal yang tidak mereka senangi. Apalagi kalau misalnya anak-anak itu dibebani dengan tugas-tugas yang membuat mereka semakin tidak menginginkan pembelajaran tersebut. Jadi seperti apa sih cara kita supaya anak itu tidak menutup diri? Kita harus melakukan seperti yang pertama tadi, pendekatan terlebih dahulu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kita tidak boleh mengesampingkan hal-hal yang memang mereka tidak sukai gitu. Jadi kalau misalnya memang kita sudah memahami seperti apa siswa itu, jadi kita harus terapkan hal yang lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Terus lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini banyak sekali, tapi yang saya akan jelaskan mungkin hanya 3 atau 4 faktor. Yang pertama faktor pengaruh dari kawan-kawannya. Jadi kenapa sih anak itu biasanya kesulitan dalam pembelajaran itu? Karena memang biasanya anak dalam usia 7 sampai 12 tahun itu masih sangat aktif dalam
bermain. Jadi mereka walaupun yang tadinya diam, anak yang pendiam bisa saja menjadi tidak peduli dengan pembelajaran karena pengaruh kawannya gitu. Jadi misal saya kasih contoh, kawannya mempunyai hiperaktif atau cenderung hiperaktif, anak yang aktif dalam segala hal, sedangkan kawannya yang satunya ini tidak. Tetapi bisa saja yang tidak ini mengikuti kawannya yang hiperaktif ini karena pengaruh yang selalu diberikan setiap hari, sehingga menyebabkan suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan terus terjadi apabila kita sebagai seorang guru tidak mengenali dan juga membatasi hal-hal tersebut. Yang kedua, guru yang kurang bisa memahami siswa atau tidak tahu cara untuk lebih mendekatkan secara personally ke siswa. Jadi banyak sekali guru-guru zaman sekarang yang mungkin masih mempunyai emosional yang kurang bisa diatur juga. Jadi faktor itu juga bisa menentukan siswa akan suka atau tidaknya dalam belajar seperti itu. Terus yang ketiga, media pembelajaran. Jadi faktor satu lagi yang paling penting dalam penyebab kesulitan belajar anak itu biasanya guru hanya menerapkan teori, tidak diimbangi dengan praktek ataupun pencontohan, peragaan dan lain sebagainya. Jadi penggunaan media itu sangat dibutuhkan siswa karena apa? Itu adalah salah satu sarana untuk mempermudah siswa dalam hal memahami pembelajaran. Contohnya saya beri seperti kita mengajarkan anak mengenai pengenalan tumbuhan, tapi mereka tidak kita ajarkan bagaimana cara untuk seperti apa tumbuhan yang beracun atau tidak. Misalnya kita hanya memberikan teori-teori saja, tetapi tidak memberikan suatu ini loh bunga apa yang harus kita hindari dan bunga apa yang baik untuk kita jaga gitu. Jadi mereka kurang dalam hal pemahaman faktanya, tapi mereka hanya menerima teori. Baik, lanjut ke subbab yang kedua, yaitu aspek-aspek psikologis kesulitan belajar pada anak. Aspek-aspek psikologis kesulitan belajar pada anak itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama, kelambatan kematangan atau biasa kita sebut dengan paksaan untuk memenuhi standar suatu lingkungan. Jadi ada beberapa faktor juga yang menyebabkan hal itu. Misalnya orang tua atau guru yang kurang memahami siswa tadi, yang banyak kesulitan dalam hal pemahaman materi tetapi dipaksakan. Itu salah satu aspek psikologis kesulitan anak juga. Terus yang kedua, tahap konkret operasional. Umur mereka yang dikatakan belum matang dalam hal pemahaman tersebut, tetapi sudah diberikan pemahaman atau pembelajaran yang mungkin itu terlalu sulit untuk mereka, sehingga mereka tidak bisa mengolah secara maksimal data-data yang kita berikan, karena memang dalam umur mereka yang masih dikatakan belum mencukupi, lalu kita paksakan, itu akan membuat mereka semakin tidak bisa untuk memaksimalkan pembelajaran. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.